Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya ada yang udah pernah ikut bimbingan konseling belum? Belum. Perkenalkan dulu aja kali ya. Perkenalkan, nama saya Arsini Mala. Dipanggilnya kakak aja ya, nggak usah ibu. Iya. Teman-teman semuanya sini udah kenal temannya satu-satu kan ya? Udah ada. Ada yang tahu nggak sih bimbingan konseling itu apa? Bimbingan kelompok itu apa? BK. Iya, masa penjelasannya itu apa? Itu. Jadi pengertian bimbingan kelompok yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan jabatan, serta pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini salah satunya itu melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapat di hadapan teman-teman, seperti kayak presentasi di depan kelas, terus juga pokoknya berbicara di depan orang banyak gitu ya. Lalu melatih siswa dalam bersikap terbuka di dalam kelompok. Terbuka di dalam kelompok itu seperti bercerita layaknya keluarga gitu ya. Lalu melatih siswa memperoleh keterampilan sosial. Nah, di sekolah ada kan ya BK? Ada. Gurunya itu memberi pelajaran atau gimana? Memberi pelajaran. Iya. Lalu dalam kegiatan ini ada asas-asas yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu kesukarelaan. Kesukarelaan ini telah teman-teman terapkan ya, karena datang dengan sukarela di sini. Terus juga ada keterbukaan, yaitu keterbukaan memberikan informasi kepada teman-teman di kelompok ini. Lalu ada kenormatifan, yaitu teman-teman memberikan pendapat namun tidak bertentangan dengan sara. Ada yang tahu sara? Enggak. Sara adalah suku, agama, dan ras. Jadi tidak bertentangan dengan itu ya. Lalu ada asas kerahasiaan, di mana kita kan di sini berkumpul membahas sesuatu informasi yang orang lain tidak tahu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti sudah keluar dari kegiatan ini, diharapkan teman-teman tidak bercerita kembali kepada orang lain. Lalu jika pelaksanaannya, jika ada yang ingin memberi pendapat atau bertanya, diharapkan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, ada baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama panjang, nama panggilan, sama hobi. Mau dimulai dulu Dari Ika. silakan dari sana. Nama panjang saya Tika Fitriani, dipanggilnya Ika. Hobi saya bermain badminton. Nama saya Ida Putriani, dipanggil Adina, hobinya nulis dan bercerita. Nama saya Rizka Ude Putri, sering dipanggil Rizka, hobi saya bermain badminton. Perkenalkan, nama saya Chelsea Tomo Ozor, biasa dipanggil Cece atau Chelsea. Hobi saya nyanyi, baca manga, nonton anime. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Santi, hobi saya nonton film. Perkenalkan, nama saya Tania Rimaika, bisa dipanggil Tania, hobi saya menggambar. Nama saya Fusia Madani, dipanggil Ampi, hobi saya bercerita. perkenalkan nama saya Rita Fatin, dipanggil Rita, hobi masak. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Marati Soeha, biasa dipanggil Masa, bisa membaca sama dengan selanjutnya kita akan melakukan games terlebih dahulu, namanya itu games rangkai kata. Jadi rangkai kata itu misalkan contohnya ya, misalkan Arsi, siapa? Ika. Oh Ika, misalkan Arsi, Ika, Dina. Nah misalkan Ika nih mau menyebutkan namanya, tapi sebutkan nama saya dulu, baru Ika. Nah terus selanjutnya kayak gitu, paham nggak? Paham. Paham. Jadi Arsi, semua Ika, ada Arsi, di Ika, awal. Dina, Arsi, Jadi Ika, kemudian Dina. dari awal. Aku langsung connect gitu emang anaknya. Mau dimulai dari mana? Kanan atau? Sana. Tengah. Bisa aja dari sini. Ya udah berarti dari kamu. Dari berarti Dari kamu baru nanti apa yang sebutin semua? Ika, Ya Ika. Selanjutnya Atika, Dina,
Gak usah Ika aja. Iya. Ika Dina. Ika Dina Rizka. Ika Dina Rizka Chelsea. Ika Dina Rizka Chelsea Santi. Ika Dina Rizka Chelsea Santi Tania. Ika Dina Rizka Chelsea Santi Tania Alfi. Ika Dina Rizka Chelsea Santi Tania Salvi Devita. Ika Dina Rizka Chelsea Santi Tania Alfi Devita Aca. Ika Dina Rizka Chelsea Santi Tania Alfi Devita Aca. Tepuk tangan untuk mereka. Kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan berdoa. Ada ini yang doa. Saya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya yaitu tadi kan kita udah tahu nih ya pengertian dari dunia konseling itu apa, dunia kelompok itu apa. Nah, temanya hari ini yaitu mental illness. Ada yang tahu nggak sih mental illness itu apa? Penyakit mental, gangguan mental. Nah, iya benar. Mental illness itu adalah gangguan kesehatan mental ya. Jadi apa itu gangguan kesehatan mental? Seperti kayaknya yang pernah sering kita lihat di TV ya, kayak depresi, terus gangguan makan, Stres. ya bisa Bipolar, anxiety. Nah, iya kayak gitu. Itu adalah gangguan kesehatan mental. Itu tema kita hari ini. Nah, pengertian dari gangguan kesehatan mental itu istilahnya mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Nah, kondisi ini bisa terjadi sesekali atau berlangsung secara waktu yang lama. Lalu ciri-ciri mental illness itu tadi setelah disebutkan ya, kayak gangguan kecemasan, terus ada depresi. Kalau depresi ini dianggap depresi jika menetap selama lebih dari 2 minggu. Ada yang pernah nggak sih? Ya, 2 minggu tuh depresi ya gitu, bawaannya tuh sedih aja, bawaannya tuh pengen ketawa sedih gitu. Ada? Iya. Pernah? Pernah. Berarti itu depresi itu namanya ya. Tapi sekarang bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu ada bermacam-macam teknik. Sekarang kita menggunakan teknik psikodrama. Ada yang tahu psikodrama? Psikodrama itu teknik yang menggunakan drama. Nah, sekarang hari ini kita akan menggunakan drama untuk melakukan bimbingan kelompok. Ini kita masuk tahap kegiatan. Nah, teman-teman semua udah siap belum? Siap. Sebelum kita masuk ke dramanya, di sini saya menjelaskan tentang pemain sama observer. Nah, pemain ini nanti bertugas untuk menjalankan drama yang akan dimainkan. Nah, lalu observer itu adalah untuk menilai temannya, apakah ekspresinya sudah pas, apakah dari dramanya bisa diambil pelajaran. Seperti itu. Ada yang paham atau mau ada yang ditanyakan? Paham. Baik, di sini saya menceritakan sinopsis dramanya terlebih dahulu. Itu ada 3 orang yang bersahabat. Satu di antaranya menderita skizofrenia atau yang tidak bisa membedakan mana khayalan mana yang real life gitu ya. Anak tersebut suka berdelusi dan berhalusinasi seakan-akan dia memiliki teman khayalan. Dia suka bercerita kepada 2 sahabatnya tentang teman khayalannya ini. Awalnya 2 temannya tidak sadar bahwa yang diceritakan bukanlah orang Tuhan. Sampai pada suatu saat 2 temannya memergokinya saat akan mencoba bunuh diri di toilet. Temannya takut dan akhirnya memutuskan untuk membawanya ke ustazah untuk diruqyah. Lalu pada saat diruqyah, anak tersebut tidak menunjukkan gejala apapun dan merasa dirinya normal-normal saja. Selanjutnya temannya juga ikut bingung kenapa temannya beragak aneh gitu. Dia tampak normal namun kadang dia juga seperti memiliki dunianya sendiri. Perbedaannya berubah secara drastis. Akhirnya temannya mencari info dengan gejala-gejala yang terlihat dan kemudian menemukan sebuah artikel tentang skizofrenia dan semua cocok dengan tanda anak tersebut. Lalu mereka berdua memutuskan untuk membawa anak tersebut ke psikiater agar mendapatkan pertolongan. Psikiater pun menjelaskan apa itu skizofrenia, apa saja gejalanya.
dan menyuruh dua temannya ini untuk tidak menjauhi orang yang menderita skizofrenia tersebut. Nah, di sini ada yang Maimunah itu yang menderita skizofrenia ya. Ada yang mau menjadi Maimunah? Ya. Ya. Saya. Lalu ada yang jadi Atul, temannya Maimunah. Saya. Selanjutnya Chelsea, temannya Maimunah. Saya, karena nama saya juga Chelsea. Oke. Selanjutnya ada menjadi dokter. Saya. Psikiater. Lalu sudah semua. Tahu gak sih? Aku sama teman lamaku mau berencana ke Disneyland loh. Terus temanku itu baik banget. Aku itu dia selalu ada buat aku. Kadang dia juga nyebelin, tapi aku nggak bisa hidup tanpa dia. Kalian jangan bilang siapa ya. Aku cerita ke kalian karena kalian sahabatku. Oh ya? Seru tuh. Cewek apa cowok nih? Rahasia, cukup ya, Bo. Dadah. Ada nggak? Lihat dulu tuh nggak Dia ada. biarin aja deh. Dia emang kadang suka gitu gak sih? Kadang aku juga kalau ke dia tuh kayak ya kadang dia jahat, tapi gak bisa dibilang jahat juga sih. Tapi ya kadang suka bingung aja sama dia. Iya sih, aku juga kayak sering lihat. Aku kayak kira cuma perasaan aku doang. Dia kenapa ya? Iya dia kenapa ya? Stop. Dengar gak sih kayak ada suara yang nangis? Coba cari yuk. Siapa ya? Kayaknya Kamu kenapa? Nah, kamu nangis, buka dong pintunya. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Aku gak bantu minum lagi. Seriusan. kok kayak suara Maimunah ya? Iya ya, kayak suara Maimunah. Mun, buka pintunya Mun. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Aku gak bantu hidup lagi. Sebaiknya aku mati. Mun, kamu ngapain? Dobrak aja yuk. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Astagfirullah, Mun. Istighfar, Mun. Ya ampun Mun, kamu kenapa sih? Ayo ke ustazah yuk. Ayo bangun. Ayo bangun, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini Bu, tolongin teman saya Bu. Tadi dia nangis-nangis di kamar mandi Bu. Temennya aku pulang aja ya. Iya, Ustazah. Terima kasih ya Ustazah. Kamu tuh sebenarnya kenapa sih, Mun? Kamu tuh kalau ada masalah cerita, kita kan selalu ada buat kamu. Kayaknya kita bawa ke psikiater aja deh. Kayaknya kalau di ustazah gitu kayak bukan dari, mungkin dia punya gangguan mental sendiri, punya masalah harus diceritain. Mungkin kita bawa ke psikiater aja ya. Oke. Mun. Ayo Mun. Ayo. Ya, jadi Mbak Maimunah ini gejala-gejalanya termasuk ciri-ciri penderita skizofrenia. Tapi nggak apa-apa, langkah-langkah kalian dengan membawa Mbak Maimunah ke sini udah benar. Karena skizofrenia perlu ditangani secepatnya. Jadi skizofrenia ini salah satu penyakit mental yang penyebabnya masih belum pasti. Bisa jadi oleh karena kelainan struktur otak, genetika, atau bisa juga dari psikologisnya. Gejalanya juga sama seperti yang Mbak Maimunah alami, seperti halusinasi dan perilaku aneh. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa diobati. Dan kalau Mbak Maimunah mau, Mbak Maimunah bisa ikut rehabilitasi. Apalagi Mbak Maimunah juga punya teman-teman keluarga yang mendukung banget selama kesehatan Mbak Maimunah. Mbak Maimunah juga bisa melakukan hal-hal positif, kumpul sama teman-teman, atau bisa melakukan hobi Mbak Maimunah. Iya Dok, kita bakal selalu nemenin Maimunah kok. Buat teman-teman Mbak Maimunah juga jangan menjauhi Mbak Maimunah ya, tetap saling mendengar dan menyayangi Mbak Maimunah agar kesehatan Mbak Maimunah jadi lebih
lebih baik. Ya dok, pasti kita akan selalu mendukung. Iya, kita pasti bakal selalu dukung apapun yang terjadi. Iya bagus, ya sudah ini dokter beri obatnya ya. Ya dok, Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Nah, tadi kan teman-teman udah melihat ya, saya udah melihat drama yang dinyanyikan oleh senior. Nah, sekarang waktunya untuk menilai. Ada yang mau nilai? Menurut saya lumayan ini sih, tapi kurang dari yang pas di adegannya ustazah. Ya, karena kayak kurang ekspresinya juga. Saya? Kalau dari saya sama sih, yang belajar itu kayak baca doa dulu, terus dijemin kayak rupiah pada umumnya. Terus buat yang ngetok mungkin agak lebih santai ya, itu buru-buru gitu. Terus itu aja sih. Nangisnya yang acting nangis kurang kayak oke, berarti udah lanjut ya. Atau alurnya udah bagus atau belum gitu, atau ada pelajaran nih dari drama tersebut yang bisa diambil, ada nggak sih? Gitu. Ada nggak? Kalau pelajaran yang bisa diambil, kalau misalnya dalam kehidupan nyata kita ngalamin hal kayak gitu, kita juga pasti ngelakuin hal yang sama apa yang diperan sama mereka tadi, kayak saling membantu, saling menolong, jadi kayak selalu ada buat temennya yang lagi ada di posisi sulit itu. Baik, jadi ada lanjut setelah tadi kegiatan drama, terus observer juga udah mengemukakan pendapatnya, lalu kegiatan kita akan segera diakhiri. Sebelum diakhiri, ada nggak sih pesan dan pesan untuk bimbingan kelompok ini? Bagi yang ingin mengemukakan pendapat tentang pesan dan pesan dari bimbingan kelompok ini dipersilakan. Saya, menurut saya banyak pesan dan pesan yang bisa diambil dari bimbingan konseling kali ini, karena dari sini juga kita belajar bagaimana caranya menangani seseorang yang sedang menderita penyakit mental. Kita juga bisa belajar caranya menangani teman kita yang sedang terkena penyakit mental, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara kita menyikapi dia dengan baik, dengan cara dibawa ke psikiater atau diajak ngobrol atau ditemani. Dan kita juga belajar bagaimana ciri-ciri dari orang yang terkena penyakit mental tersebut, karena kan penyakit mental itu ada banyak jenisnya dan itu berbeda-beda. Dari pelajaran kali ini kita udah mengetahui kalau skizofrenia itu punya ciri yang berbeda sendiri. Lalu ada nggak sih pesan untuk khususnya bimbingan kelompok ini, apakah harus ditingkatkan lagi apakah ada kesempatan yang ingin dilakukan kembali? Yang menurut saya bimbingan kelompok ini sangat penting, karena kembali lagi agar kita bisa mengetahui bagaimana kondisi mental teman kita satu sama lain, agar kita bisa saling mengerti, karena mental illness itu sangat penting dan perlu di-aware saat ini. Saya seperti itu. Ada lagi yang ada? Cukup? Baik, berarti kita akan mengakhiri pada kegiatan pada hari ini. Ada yang ingin doa untuk penutup kami? Sebelum kegiatan hari ini kita akhiri, alangkah baiknya mari kita membaca doa penutup. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita pergi dari tempat, jadi kita perlu apa ya? Yang bisa nabung sayonara. Coba sayonara. Oh ya. Satu. Nyanyi bareng ya. Sambil tepuk tangan. Ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Behind the Rastene. Warahmatullahi wabarakatuh.